ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghampiri tahtamu yang kudus Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau di tempat ini. Mari bawa setiap kami yang hadir Tuhan. Untuk kami dapat menikmati Engkau Tuhan. Untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Bawa setiap kami yang datang sore hari ini. Seberapapun kami yang ada Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan jamaah-Mu sore hari ini. Diserahkan ibadah kami dari awal pertengahan. Dan kami berdoa juga mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam perjalanan untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Biar Tuhan sendiri percepatkan langkah mereka. Tibakan tepat pada waktunya di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji meninggikan Tuhan. Haleluya. Jesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama Tuhan panggil namanya. Tuhan, Kau sungguh besar, katakan karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau. Mari naikkan ucapan syukur kita, katakan Kau selalu bersyukur kepadamu
mempesonaku, Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Mari sama-sama mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi naikkan syukur kita. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan, kau membuatku berharga di matamu. Kami sembah, kami puji Kamu. Haleluya, segala pujian bagimu, segala hormat kami menyembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, segala pujian hormat bagimu, segala pujian bagimu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi kami bersyukur, kami bersyukur atas kasih, atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Puji nama-Mu, puji nama-Mu. Haleluya, oh haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan. Haleluya. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami naikkan kepadamu. Sungguh Engkau teramat baik bagi kami. Karena kami tahu tidak ada yang lain yang dapat kami berikan kepadamu untuk membalas segala kebaikan atas kami. Selain hanya pujian dan sembah kami naikkan kepadamu. Biar ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi Mengalirlah, mengalirlah, penuhi kami. Jamah itu yang kami perlukan. Yesus, haleluya, oh haleluya. Terima kasih. Saya undang kita berdiri di hadirat Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan dan kami tinggikan. Tidak ada yang lain dalam hidup. Maka tidak ada bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Kami mau katakan, hanya Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Amin. Dari tempat duduk di mana kita berdiri, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama angkat suara memuliakan Dia, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Semua kita panggil nama itu, katakan Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi kami datang memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami agungkan di tempat ini, Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau terus merayakan kebaikan-Mu lewat pujian penyembahan kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Ada sukacita saudara? Amin, luar biasa. Saya percaya semua kita yang ada di sini penuh dengan sukacita. Amin. Masuk di gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sukacita. Amin. Semua kita bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semua kita yang percaya Tuhan baik katakan, sebab Tuhan Dia dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Tuhan baik bagi kita. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama yang tahu pujian ini dengan syukur penuh sukacita katakan, mari masuk gerbangnya. Amin. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, amin, dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, sebab
selama-lamanya. Amin. Kami mau katakan Tuhan, sebab Tuhan di abad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan di abad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan di abad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sungguh kau baik Tuhan, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama. Sekali lagi kami mau berkatakan Tuhan, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Tuhan kau baik bagi kami, Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, amin. Gunung batu kita, perisai kita. Kita percaya kepada Dia dan tidak akan pernah goyah kepercayaan kita, amin. Haleluya. Mari terus bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah gunung batu kami, kota Betel kami. Amin. Haleluya. Kami tidak akan takut dan tidak akan goyah Tuhan, sebab Engkau menjadi kekuatan dan gunung batu kami. Mari sama-sama katakan, ya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kaulah gunung batu dan kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, panggil namanya, ya. Tuhanlah kekuatan dan maksud. Kau gunung batu kami, kau gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan kami, perlindungan. Sebab cintamu padaku, katakan, akan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku oh sayang, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Mari saudara katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sertamu tak sekali lagi. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Kami tahu bersama tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kami butuh firman Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan buat kami. Mari Tuhan, bawa kami bentuk bercakap. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau membentuk setiap perjalanan hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidup tinggalkanku. Bentuklah kuasa rohmu dibaharui selalu. Jadikan ku apa, amin, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Buatlah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih. Mari sama-sama katakan, amin.
Bagaikan bencana siap untuk dibentuk, bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidup di tanganku, dengan berapa kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Dijadikanku Allah, amin, dalam rumahmu. Pakailah sesuai rencana. Mari sama-sama katakan. Sehingga kita bangkit berdiri semua. Yesus disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan, kami sanjung Engkau Yesus, kami muliakan namamu, hosana bagimu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Ini syukur kami Bapa, ini penyembahan kami Tuhan, ini ucapan syukur kami karena begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Bapa, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu mempesona dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami dapat melewati apa yang menjadi aktivitas kami. Bahkan mungkin kami sehat sampai hari ini, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih. Kalau hari ini kami datang ke rumah Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu lewat pujian kami Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami semua di tempat ini. Sehingga kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat diberi kelegaan, kami yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami percaya mendapat jawaban dari Tuhan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang selalu menolong akan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menyertai kami, firman-Mu menolong kami Bapa. Hamba yang menyampaikan, bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman ini Tuhan, bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukan dalam kehidupan kami. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran hamba yang menyampaikan. Urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hanya firman-Mu yang terjadi saat ini.
Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Ya, saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang membawakan Alkitab manual, atau sudah nggak zaman lagi bawa Alkitab manual, di handphone. Saya percaya di handphone Bapak Ibu pasti ada Alkitab, amin. Jadi buka di handphone Bapak Ibu, gadget Bapak Ibu semua. Ya, 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Hari ini topik yang kita bicarakan adalah kekudusan hidup bagian yang kedua. Kekudusan hidup bagian yang kedua. Ya, boleh kita buka bersama dan kita baca bersama, satu suara, satu hati, satu iman. Kita baca bersama 1 Petrus pertama ayat 15 dan 16. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kalau minggu lalu Bapak Ibu mengikuti khotbah saya adalah kekudusan hidup bagian yang pertama atau part yang pertama. Di situ kita baca juga dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 15 dan juga ayat yang ke-16. Dan di sini arti kudus. Kenapa orang percaya bisa hidup kudus, Bapak Ibu? Kenapa orang percaya bisa hidup kudus? Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita hidup kudus. Kenapa kita bisa hidup kudus? Karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita yang tadinya kudus, kita dikuduskan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya orang percaya ketika kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, ya, kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita bisa hidup kudus. Nah, apa arti hidup kudus? Arti dari hidup kudus dalam konteks Alkitab, artinya apa? Hidup yang dipisahkan. Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya dikhususkan. Kudus artinya diangkat lebih tinggi. Kenapa ya Simon Petrus menuliskan surat ini? Kenapa Simon Petrus menuliskan hal ini dalam 1 Petrus pertama ayat 15 dan ayat yang ke-16? Kenapa? Karena Petrus telah mengalami, dia diangkat lebih tinggi oleh Tuhan. Tuhan gak melihat masa lalu Petrus. Ya, walaupun dulunya Petrus di banyak orang, Petrus gak mau mengakui Tuhan Yesus bahwa dia adalah gurunya. Petrus gak mengakui, ya, bahwa ketika ditanya 3 kali, Petrus sampai bersumpah dia gak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Dia takut, Bapak Ibu. Karena waktu itu Yesus mau dihukum mati. Ya, Yesus mau ke pengadilan, sehingga Petrus takut. Tetapi ketika Petrus sudah dikuasai oleh Roh Kudus, Petrus sudah diurapi oleh Roh Kudus, kita tahu Petrus yang tadinya takut, dia menjadi orang yang sangat berani. Amin. Petrus yang tadinya adalah seorang penakut, ketika dia diurapi oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam peristiwa Pentakosta, di mana Petrus ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus di loteng, itu di rumah yang dekat dengan bait Allah, di rumah tempat mereka pada waktu itu mereka berdoa. Yang sudah pernah ke Israel mungkin tahu, karena rumah tersebut katanya dekat dengan pelataran bait Allah. Jadi ketika Petrus dan murid-murid yang lain selesai diurapi oleh Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, Petrus yang tadinya penakut, Roh Kudus memampukan dia. Dia dipisahkan oleh Tuhan, dia dikhususkan oleh Tuhan, dia diangkat lebih tinggi sehingga pada akhirnya Petrus turun dari rumah tersebut. Dia yang tadinya penakut, dia menjadi pemberani untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang dikuduskan oleh Tuhan adalah orang yang berani tampil untuk Tuhan. Amin. Mungkin dulu takut. Mungkin Pak, saya kan takut di depan banyak orang. Saya kan gak bisa ngomong di depan umum, Pak. Tetapi dengar baik, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia akan berani untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Makanya kalau adik-adik yang pernah melayani dari awal
saya sampai dorong maju. Kalau masih takut, dalam tanda kutip saya jorokin maju aja. Semakin takut, semakin lebih baik Bapak Ibu. Karena kalau orang takut, biasanya persiapannya akan lebih banyak. Karena dia nggak meremehkan sebuah pelayanan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara besar seperti seorang Petrus. Amin. Nah, kita melihat di sini bahwa dikatakan ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, Petrus mau supaya orang-orang percaya yang dia tuliskan surat ini, supaya hidup mereka berbeda dengan orang lain. Hidup mereka berbeda dengan orang dunia. Hidup mereka berbeda dengan nilai-nilai dunia. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nilai dunia adalah orang menyembah berhala. Pada zaman dulu orang berhala, terlihat berhalanya Bapak Ibu. Tapi hari ini, berhala hari ini itu lebih keren. Berhala hari ini, pertama, hobi. Orang hanya karena hobi, dia bisa nggak ke gereja Bapak Ibu. Ya, mungkin dia hobi main futsal. Apalagi lagi musim bola Bapak Ibu. Saudara ini, saya juga suka nonton bola. Bapak Ibu, tadi pagi saya nonton karena pertandingannya pagi. Ya, saya juga begadang juga nonton bola. Bola nggak apa-apa nonton bola. Yang penting tetap ibadah, amin. Walaupun bolanya sama dengan jam ibadah, tetap yang ibadah. Jangan sampai kita katakan begini, Pak, bola kan Piala Dunia 4 tahun sekali Pak. Ya, ibadah kan tiap minggu, gimana Pak? Tetap Tuhan yang nomor 1, amin. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dia akan memprioritaskan Tuhan. Amin. Orang yang dikuduskan oleh Tuhan, ya, orang yang hidup kudus oleh Tuhan, dia akan menomorsatukan Tuhan. Orang yang hidup kudus dalam Tuhan, dia mau mendahulukan apa kepentingan Tuhan. Saya kalau ngomong begini Bapak Ibu banyak kalimat penekanan, saya suka lupa lagi Bapak Ibu setelah. Kemudian saya nonton kembali YouTube gereja supaya bisa tulis status rohani Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya hambanya yang khotbah, saya biasanya akan fokus, jadi saya catat bagian-bagian karena biasanya saya tulis di sosial media gereja kita. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, di dalam slide kita dikatakan begini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam gereja kami, ya, gereja kita punya kurikulum. Jadi kurikulum bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, bukan hanya di kampus, tetapi di gereja juga ada kurikulum atau sistem di mana Bapak Ibu akan dapat kertas. Ya, jadi kalau ada tulisan yang berwarna merah, Bapak Ibu menuliskan di bagian yang kosong. Begitu. Jadi, tetapi ada pesan dari anak muda, nanti selesai Bapak Ibu menuliskannya, selesai ibadah, kertas dibawa pulang, pulpen ditaruh di tempatnya masing-masing. Nanti dikumpulkan, minggu depan kita pakai lagi pulpennya. Amin. Setuju Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Ya, dikatakan begini, banyak orang berpikir bahwa hidup kudus adalah hidup yang penuh aturan dan tidak menyenangkan. Padahal kekudusan justru membawa kehidupan yang sehat, kuat, dan penuh berkat. Ya, dikatakan begini, keuntungan hidup kudus. Yang pertama, ya, keuntungan hidup kudus yang pertama belum sampai. Memang media kita ini mirip-mirip Valentino Rossi Bapak Ibu, suka cepat begitu. Ya, belum yang di sini. Ya, yang pertama dikatakan apa? Hidup kudus membuat rohani kita lebih sehat. Dan yang kedua, hidup kudus membuat hidup lebih bernilai. Dan yang ketiga, hidup kudus membuat orang senang mendekat. Dan yang keempat, hidup kudus membuat hidup lebih efektif. Dan yang kelima, hidup kudus membawa kita ke dalam potensi maksimal. Di dalam gereja kami, Bapak Ibu, tim kebetulan yang membuat PPT ini adalah orang yang jago AI, Bapak Ibu ya, jago chat GPT. Jadi dia membuat pakai aplikasi-aplikasi yang sangat rumit sehingga kita harus bisa ya mengikutinya dengan baik. Ya. Pertama, dikatakan begini, apa keuntungan hidup kudus? Yang pertama tadi, hidup kudus membuat rohani
lebih sehat. Ya, hidup kudus membuat rohani lebih sehat. Ya. Kita buka bersama Mazmur pada pasal yang ke-119 ayat yang ke-11. Mazmur pada pasal yang ke-119 ayat yang ke-11. Ya, boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dikatakan begini, hidup kudus akan membuat kehidupan kerohanian kita sehat. Sehingga kebal terhadap virus dosa. Iman yang tidak kokoh menjadi kuman rohani. Sehingga berdampak pada kesehatan rohani. Firman Tuhan membersihkan setiap kita dari virus dan kuman rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kenapa kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Tadi saya katakan hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan, hidup yang dikhususkan, hidup yang ya diangkat Tuhan lebih tinggi. Kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Karena membuat begini, supaya kita kebal terhadap virus dosa. Bukan virus cinta, Bapak Ibu. Supaya kita kebal terhadap virus dosa. Kenapa? Karena dosa ini, Bapak Ibu, kita sebagai umat manusia, kita dilahirkan dalam dosa. Tetapi penebusan Yesus di kayu salib, ya, menebus kita dari dosa. Tetapi dalam perjalanan kita, ya, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, nggak mudah untuk kita menjalani kehidupan kita, amin. Nggak mudah. Makanya Petrus memberikan saran bagi kita, supaya kehidupan kita orang percaya itu berbeda dengan orang dunia. Makanya ada orang surgawi, ada orang yang punya karakter surgawi, ada orang yang punya karakter duniawi. Jangan sampai kehidupan orang percaya itu sama dengan kehidupan yang duniawi. Jangan sampai kehidupan orang percaya yang tadinya ilahi, ya, yang awalnya ikut Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat yang begitu dahsyat, tetapi dalam perjalanannya dia nggak konsisten, sehingga dia terpapar oleh virus dosa. Makanya dikatakan begini, supaya kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ingat janji Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dalam perjalanan ada dua orang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb dari masa muda mereka mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kemudian mereka diutus oleh Musa bersama rekan-rekan mereka 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi? 10 orang mengatakan, ya, mereka hanya menceritakan tantangan. Mereka hanya menceritakan apa yang menjadi persoalan besar di tanah Kanaan. Kayaknya kita nggak bisa sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi 2 orang ini menceritakan apa? Mereka menceritakan betapa besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dia bukan hanya kebal terhadap virus dosa. Dia bukan hanya imannya kokoh di hadapan Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan membersihkan setiap mereka dari virus dosa. Tetapi orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dia konsisten dari masa muda sampai masa tua. Dia tetap mengiring Tuhan, amin. Makanya tujuan dari iman orang percaya, yaitu keselamatan jiwa. Bapak Ibu kalau baca, ya, 1 Petrus pertama ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Makanya siapapun kita hari ini, ya, apapun kondisi kita hari ini, siapapun kita yang ada di dalam gereja, kita yang ada di luar gereja, mungkin Bapak Ibu mendengar di YouTube mengenai firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, ya, hidup selalu dalam komitmen itu kepada Tuhan, ya, terus hidup percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu nggak harus orang Kristen, Bapak Ibu. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara yang kasih. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dalam hatinya dia akan diselamatkan.
Berarti orang Kristen diselamatkan, tapi orang yang bukan Kristen pun, kalau dia percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti diselamatkan. Amin. Dalam hatinya. Jadi siapapun kita, mungkin kita mau mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Pak, saya masih takut nih. Ya, percaya dalam hati kita. Tetap taruh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam hati kita. Dan kita yang sudah menjadi Kristen dari kecil kita, Tuhan mau supaya apa? Kita konsisten di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Kaleb dan Yosua, kalau Bapak Ibu baca dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8, mereka setia dari masa muda mereka. Wah, walaupun tantangan masuk tanah Kanaan itu enggak mudah. Kenapa? Banyak orang raksasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab ada berapa Goliat? Ada yang bilang satu, coba angkat tangan. Yang satu, Bapak Ibu, kalau saya tanya angkat aja, nggak apa-apa. Salah benar tetap masuk surga, Bapak Ibu. Ya, mau satu atau dua atau tiga Pak, tetap masuk surga. Yang bilang satu di dalam Alkitab Goliat satu, coba angkat tangan. Atau abstain semua ini, Bapak Ibu. Ya, ini ragu-ragu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, yang bilang dua Goliat di dalam Alkitab, boleh? Mungkin langsung ambil handphone, ketik Goliat, itu langsung muncul semua, Bapak. Ya, di dalam Alkitab itu ada dua Goliat, Bapak Ibu. Itu yang saya baca. Ya, karena kalau saya baca Alkitab, hari-hari ini saya baca hanya satu hari satu pasal. Kok pendeta malas sekali satu hari satu pasal? Iya, karena planning saya satu hari satu pasal, 5 tahun selesai baca Alkitab. Ya, saya baru baca ke-9 atau ke-8 kali, saya juga lupa. Saya catat di handphone lama, handphonenya rusak, Bapak Ibu, hilang catatannya. Tapi kemudian saya diajar oleh teman saya bagaimana menyimpan file di dalam email supaya nggak hilang. Jadi Bapak Ibu kalau baca bersama, coba 2 Samuel pada pasal yang ke-21 ayat 19. Ya, 2 Samuel pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Ya, coba kita baca bersama. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gat itu yang gagang tombaknya seperti peset tukang tenun. Artinya begini Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada 2 Goliat. Goliat yang pertama itu dikalahkan oleh Daud. Dan kemudian Goliat yang lain itu dikalahkan oleh orang-orangnya Daud atau pasukannya Daud. Nah, artinya begini, pada waktu orang Israel mau masuk tanah Kanaan, di dalam tanah Kanaan sendiri banyak orang-orang raksasa. Itulah yang membuat 10 pengintai tadi mereka takut. Ya, tetapi Yosua dan Kaleb karena mereka percaya sama janji Tuhan, mereka percaya sama penyertaan Tuhan, mereka percaya sama apa yang menjadi iman mereka kepada Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Musa, sehingga walaupun tantangan besar, mereka tetap mau maju, mereka tetap optimis, mereka tetap beriman kalau mereka bisa menaklukkan tantangan itu. Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, ke depan pasti ada tantangan Bapak Ibu, tetapi bersama Yesus dia percaya dia akan menaklukkan setiap tantangan dalam kehidupannya. Dia akan menaklukkan setiap persoalan dalam kehidupannya. Makanya orang percaya itu diciptakan untuk menaklukkan badai. Orang percaya nggak diciptakan untuk yang biasa-biasa. Kenapa? Lagu kita apa? Lebih dari pemenang. Orang kalau lebih dari pemenang, dia harus hadapi dulu persoalan Bapak Ibu. Orang kalau mau lebih dari pemenang, dia harus hadapi dulu tantangan. Orang kalau mau lebih dari pemenang, dia harus hadapi dulu persoalan. Dia nggak lari dari tantangan, dia nggak lari dari persoalan, dia nggak lari dari setiap hambatan. Tapi dia hadapi bersama Tuhan. Karena dia percaya, dia telah dipisahkan oleh Tuhan, dia telah dikuduskan oleh Tuhan, dia telah diangkat lebih tinggi oleh Tuhan, sehingga dia bisa menaklukkan semuanya. Amin. Kayak orang percaya yang sudah dikuduskan Tuhan. Ayo, kalau ada tantangan, kita maju terus bersama Tuhan. Makanya dikatakan oleh seorang Billy Graham mengatakan begini. Ya. Dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi kekudusan membawa kita semakin dekat kepadanya. Dan keuntungan yang kedua dari hidup kudus adalah hidup kudus membuat hidup lebih bernilai. Hidup kudus membuat hidup lebih bernilai. Dikatakan begini, emas menjadi mahal karena melalui proses pemurnian. Demikian juga Tuhan memakai proses hidup
untuk memurnikan iman dan karakter kita. Lewat proses Tuhan membentuk kehidupan menjadi bernilai. Lewat proses Tuhan membentuk Tuhan membentuk kehidupan kita menjadi bernilai. Makanya dikatakan begini, seorang Rick Warren mengatakan Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada kenyamanan kita. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada kenyamanan kita. Coba kita buka bersama 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. Dikatakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, kemudian kita dimampukan oleh Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, tadi saya katakan kita akan menghadapi berbagai persoalan. Kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya tujuan dari badai itu untuk membentuk otot-otot rohani kita. Tujuan dari badai itu untuk membentuk iman kita yang tadinya iman anak-anak itu menjadi iman yang dewasa. Makanya kalau orang mau naik level, orang kalau mau naik tingkat, Bapak Ibu, itu pasti ada ujian. Amin. Anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Ya, saya nggak tahu hari ini masih ada ujian nasional apa enggak. Tapi kalau mau lulus harus ada ujian. Apalagi yang kuliah, Bapak Ibu. Kalau mau lulus, ya itu harus ada ujian supaya dia bisa naik level. Saya juga masih mahasiswa, Bapak Ibu. Ya, makin banyak tugas. Kalau Bapak Ibu lihat rambut saya di sebelah kiri kanan itu banyak yang putih. Kenapa? Banyak tugas Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lulus, supaya kita mengalami naik level di hadapan Tuhan. Coba Roma pada pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Coba kita buka bersama dan kita baca bersama. Roma pada pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Ya, oke, kita baca bersama 3, 2, 1. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, orang yang jarak antara kesuksesan dan kegagalan itu tipis Bapak Ibu. Itu jaraknya di mana? Ketekunan. Jarak antara kesuksesan dan kegagalan itu adalah di ketekunan. Orang kalau mudah menyerah, ketika dia menghadapi persoalan dia mudah menyerah, dia nggak akan sukses, dia nggak akan naik level, dia nggak akan mengalami kemajuan. Tetapi kalau orang mengalami persoalan dan kemudian persoalan itu membawa kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen nggak boleh tolak kesengsaraan. Tapi Tuhan berjanji nggak hanya selesai di kesengsaraan, tetapi kalau kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karena ketika kita mengalami kesengsaraan, kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita punya kesengsaraan, kemudian kita punya ketekunan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Makanya orang-orang yang jarang ibadah, Bapak Ibu, sekali-sekali coba naik pesawat, pasti ingat Tuhan. Kenapa? Cuman satu di atas. Ya. Orang kalau udah naik pesawat, apalagi turbulence, Bapak Ibu, ya, apalagi turbulence, dia mulai cek ikat pinggang, padahal sudah pakai seat beltnya, ya sudah pakai, dia cek semua. Kenapa? Baru dia cari Tuhan di situ. Atau Bapak Ibu kalau suka naik kapal laut, tempat yang gelombangnya tinggi, ya, kalau melewati itu orang pasti teriak Yesus, ya, pasti ketahuan agamanya, Bapak Ibu. Apa yang dia takutkan? Ketika Yunus, ketika dia mengalami itu semua, Bapak Ibu, dia berteriak kepada Tuhan. Nah, orang-orang percaya kalau kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita punya ketekunan. Ketekunan itu artinya nggak mudah menyerah. Makanya orang percaya, ayo jangan sampai kita punya mental cepat menyerah, cepat bosan, cepat mau mengundurkan diri ya dari setiap persoalan yang kita alami.
Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, ketika ada persoalan, kita punya ketekunan, tetap berjuang, tetap bertahan terus. Karena kita tahu bahwa ketika kita tekun di dalam Tuhan, pasti ketekunan itu, ya tadi firman Tuhan katakan, ketekunan itu akan membawa kita kepada pengharapan. Makanya jarak antara kesuksesan dan kegagalan itu adalah ketekunan. Makanya jadi orang percaya jangan cepat menyerah. Amin. Jadi orang percaya jangan cepat menyerah, tetapi terus berserah kepada Tuhan. Makanya dikatakan begini. Yang ketiga, apa keuntungan hidup kudus? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kudus membuat orang senang mendekat. Hidup kudus membuat orang senang mendekat. Coba kita buka dalam Matius pada pasal yang kelima ayat 16. Injil Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya, boleh kita baca bersama. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, ketika kita mengambil komitmen bukan hanya percaya, tapi kita mau menjadi murid Tuhan, pada saat itu Bapak Ibu, kita sedang disorot oleh dunia. Ketika kita menjadi orang yang rajin beribadah, sebenarnya pada saat itu kita sedang menjadi sorotan dari dunia. Ya, kita sedang dilihat oleh orang. Makanya dikatakan begini, kita harus terang kita atau teladan kita itu harus terlihat. Supaya apa? Supaya orang nggak mengatakan, kok dia rajin ibadah, tapi kok dia cepat marah, ya dia nggak bisa mengampuni. Dia punya iri hati, ya, dia punya kepahitan. Bapak Ibu dengar baik, orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, ya, supaya orang lain senang mendekat kepada kita. Hidup kita harus menjadi, dikatakan, hidup menjadi kesaksian, sehingga jalan terbuka memberitakan Injil kebenaran. Hidup menjadi kesaksian, sehingga jalan terbuka, ya, memberitakan Injil kebenaran. Makanya orang selalu mengatakan begini, terkadang teladan itu suaranya lebih keras daripada perkataan. Teladan hidupnya lebih keras, ya, suaranya lebih terasa keras daripada perkataan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita nggak omong doang. Kalau zaman dulu dikatakan NATO, apa itu NATO Bapak Ibu? Ya, no action, talk only. Tapi kalau sekarang ada istilah baru lagi, saya kurang ikuti generasi yang sekarang. Ada istilah baru Bapak Ibu, tapi saya belum ceknya lagi. Harus cek supaya bisa ikuti Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau supaya kehidupan kita ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, orang lain senang mendekat kepada kita, supaya kita mudah memenangkan jiwa. Karena hidup kita itu menjadi teladan bagi banyak orang. Makanya Bapak Ibu dengar baik. Dalam kisah para rasul, ya pada jemaat mula-mula, kisah para rasul pada pasal yang kedua ayat yang ke-47, ya mereka disukai oleh semua orang. Berarti begini, tujuan utama orang Kristen, tujuan utama iman orang percaya, supaya kita disukai oleh semua orang. Apanya yang disukai? Hidup kita disukai oleh banyak orang. Karakter kita disukai oleh banyak orang. Teladan kita disukai oleh banyak orang. Misalnya begini, kalau saya khotbah, ayo kita harus disiplin waktu. Tapi kalau saya nggak disiplin Bapak Ibu, sama aja. Ya, ayo kita disiplin, datang tepat waktu. Tapi kalau saya yang memberitakan, saya yang menyampaikan, tapi saya nggak disiplin, itu hanya omdo. Itu cuma NATO Bapak Ibu Saudara. Tetapi teladan kita akan lebih keras lagi. Kalau kita bicara disiplin, kemudian kita yang pertama menjadi teladan. Makanya orang percaya, dengar baik. Kalau mau supaya kehidupan kita membuat orang senang kepada kita, orang senang mendekat kepada kita, bukan karena kepentingan. Ya, jangan sampai kita orang percaya senang mendekat kepada orang lain, jabatannya tinggi, ya,
dia punya materi yang banyak, ya. Dia banyak hal yang nggak baik, kita harus mendekat karena ada kepentingan. Kita mendekat kepada orang lain karena apa, Bapak Ibu? Karena karakternya, karena tindakannya, karena teladannya. Amin. Oke, dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Menjadi tugas kita orang percaya. Makanya seorang Francis dari Asisi berkata begini, beritakan Injil setiap waktu. Jika perlu, gunakan kata-kata. Karena terkadang kata-kata, ya, melalui perkataan kita, teladan melalui perkataan kita, itu lebih kencang, itu lebih keras daripada, ya, teladan itu lebih kencang dan lebih keras, Bapak Ibu. Saya percaya kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, ya, kita yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, kita yang sudah diangkat lebih tinggi oleh Tuhan, kita mau perkataan kita menguatkan orang lain. Amin. Kita mau perkataan kita menjadi batu loncatan bagi orang lain, bukan batu sandungan. Amin. Makanya yang keempat dikatakan begini, ya. Yang keempat, tadi dikatakan ada lima keuntungan hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Jadi sekarang yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mungkin yang baru pernah mendengar khotbah saya, kalau di khotbah saya bagikan 5, pasti saya khotbah 5, Bapak Ibu, ya. Nggak mungkin 6, saya tambah 1 lagi 6, kelamaan. Atau saya kurangin 1 jadi 4, ya, itu kurang, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang ada 5 keuntungan, berarti ada 5. Sekarang yang keempat, dikatakan begini, hidup kudus membuat hidup lebih efektif. Hidup kudus membuat hidup lebih efektif. Coba kita buka bersama Yesaya 59 ayat yang kedua. Kitab Yesaya pada pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Wah, luar biasa media kita. Sangat luar biasa. Oke, kita baca bersama, dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu, dengar baik. Dikatakan begini, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kehidupan kita itu akan lebih efektif di hadapan Tuhan. Apanya yang lebih efektif? Ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita punya nilai kekudusan, kita punya karakter kekudusan, doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kenapa terkadang pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan? Makanya dikatakan begini, dosa menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup, sehingga hidup tidak efektif dan tidak menjadi berkat. Hidup kudus mengarahkan kita untuk melakukan perintah dan arahan sehingga tidak meleset dari tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebab firman Tuhan, ya, firman Tuhan memberikan kita nasihat, firman Tuhan menolong kita. Kalau kita mau supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau supaya tujuan hidup kita tidak meleset, kita mau supaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan, seperti anak panah, pas, Bapak Ibu, presisi. Presisi itu apa, Bapak Ibu? Tepat sasaran. Itu kalau nggak salah jargon Polri, Bapak Ibu, ya, presisi. Kalau nggak salah, saya pernah baca itu. Kalau salah, tolong direvisi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kehidupan kita tidak akan meleset dari tujuan Tuhan. Makanya orang kalau mau hidup kudus di hadapan Tuhan, dikatakan begini, pertama dia punya pola, dia baca Alkitab. Itu orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Baca Alkitab, 1 hari 1 pasal, 5 tahun selesai. Konsisten baca, Bapak Ibu. 1 hari 5 pasal, 1 tahun selesai. Mau 1 pasal atau 5 pasal, yang penting konsisten. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka konsisten di hadapan Tuhan. Nah, orang kalau hidup kudus di hadapan Tuhan, seperti seorang Daniel, ya, seorang Daniel, dia berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia nggak mau hidupnya meleset dari Tuhan. Dia mau hidupnya dia mengarahkan hanya kepada Tuhan. Dia mau hidupnya hanya tepat sasaran kepada Tuhan. Dia mau hanya hidupnya khusus untuk Tuhan. Karena dia sudah dikuduskan, dia mau hidupnya berbeda dengan bangsa Babel, Bapak Ibu. Ya, makanya ketika Daniel, dia suka berdoa. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena Daniel suka berdoa,
kemudian ada orang-orang yang memfitnah dia. Ya, sehingga dibuatlah aturan. Kalau siapa yang berdoa bukan hanya ya kepada Allah selain Allahnya Babel, dia akan dihukum. Tetapi dengar baik, apa yang Daniel lakukan? Karena dia percaya dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dia punya karakter kekudusan. Ya, dia punya nilai kekudusan di hadapan Tuhan. Dia mau tujuan hidupnya tidak meleset dari Tuhan. Dia tujuan hidupnya presisi di hadapan Tuhan. Jadi apapun resikonya, dia tetap berdoa, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ketika Daniel berdoa dan ketahuan masuk gua singa. Dan ketika dia menghadapi persoalan itu, akhirnya dia lebih dari pemenang. Artinya begini, pada saat itu diumumkan di kerajaan tersebut bahwa semua harus menyembah dewa atau Tuhannya Daniel. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan itu seperti kita masuk ke sebuah sistem, ya. Kita masuk ke sebuah sistem seperti domba yang masuk ke kandang serigala. Dia harus berhikmat, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau anak Tuhan ketika dipercayakan jabatan tertentu, itu pasti berbeda dengan bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya karakter kekudusan, dia punya karakter ilahi, dia punya karakter sorgawi. Sehingga dia ketika dia dipercayakan jabatan tertentu, dia mau melakukan yang terbaik untuk kemajuan di bidang tersebut. Jadi dikatakan begini, ada seorang tokoh yang sangat terkenal mengatakan begini. A.W. Tozer mengatakan, tidak ada yang lebih menghancurkan masa depan selain dosa yang dipelihara. Jadi orang yang mau hidup kudus supaya hidupnya lebih efektif, hidupnya lebih efisien di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh A.W. Tozer, ya, dia harus menjauhkan diri dari setiap pelanggaran. Dia harus menjauhkan diri ya dari setiap dosa. Dia enggak memelihara dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau berbicara dosa atau pelanggaran, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi artinya firman Tuhan ini menegur kita ya, supaya kita membereskan setiap apa yang menjadi pelanggaran kita. Kita membereskan setiap apa yang menjadi dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang lebih menghancurkan masa depan. Dengar baik, hari-hari ini kan banyak jargon-jargon di dunia Bapak Ibu, yang membuat orang sepertinya enak kalau masuk dalam hidup dalam pelanggaran. Jargonnya begini, YOLO. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ini istilah ya, you only live once. Kamu kan hanya hidup sekali. Ayo ya, buat masuk dalam pergaulan yang merusak diri, tetap pelihara kepahitan, tetap tidak mau mengampuni. Kan kalau mengampuni yang enak orang lain, bukan kita. Biasanya orang-orang yang punya apa? Mereka yang punya karakter YOLO atau punya prinsip ini. Kenapa? Karena hidup cuma sekali. Jadi ayo kita nikmati. Bahkan kita masuk hal-hal yang berbuat pelanggaran, hal-hal yang berbau dosa. Tetapi dengar baik, selain ada YOLO, you only live once. Tetapi menarik, you only need one, yaitu Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 33. Coba kita buka. Matius 6 ayat yang ke-33. Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Coba kita baca bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik. Ketika kita mau masuk dalam karakter atau nilai yang mungkin mau menghancurkan kita, kita mau masuk dalam dosa yang mungkin mau menghancurkan kita, karena mungkin kita punya jargon, you only live once, ya YOLO, kamu hanya hidup sekali. Tetapi dengar baik, kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita punya karakter ilahi di dalam Tuhan, kita punya karakter surgawi di dalam Tuhan. Dengar baik, kita hanya you only need one, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, orang yang suka ya hidup dengan pola kerajaan Allah. Sebenarnya nanti di bulan depan kita akan berbicara mengenai ya pola kerajaan Allah. Harus hal-hal yang harus kita lakukan, yang kita taklukkan. Ya, ada 7 gunung yang harus ditaklukkan, 7 karakter yang harus ditaklukkan supaya kita hidup sesuai dengan karakter kerajaan. Dengar baik,
Kalau kita dihadapkan pada situasi kita buat sebuah pelanggaran atau kita masuk dalam satu sistem yang mungkin berdosa, sistem yang mengandung sistem yang membuat kehidupan kita mungkin menghancurkan masa depan kita. Dengar baik Matius 6 ayat 33. You only need one, yaitu hidup dalam pola kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, dia paham dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi dia nggak mau lagi hidupnya adalah hidup yang hidup dalam pelanggaran. Hidupnya adalah hidup dia menormalisasi pelanggaran atau dosa dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dosa itu bisa menghancurkan masa depan. Orang kalau mau masa depannya bagus, bereskan setiap pelanggaran atau dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan kita akan memulihkan kita sehingga masa depan kita akan terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Jadi dengar baik, yang kelima, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang kelima atau yang terakhir, apa keuntungan dari hidup kudus? Keuntungan yang kelima, hidup kudus dikatakan begini, hidup kudus membawa kita ke dalam potensi maksimal. Hidup kudus membawa kita ke dalam potensi maksimal kita. Coba kita buka 1 Korintus pada pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. 1 Korintus pada pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. Ya, kita baca bersama, ini firman Tuhan yang terakhir di sesi khotbah kali ini. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengar baik, tadi saya katakan bahwa jarak antara kesuksesan dan kegagalan itu hanya satu langkah, yaitu ketekunan. Nah, dikatakan begini, kalau kita mau berdiri teguh di hadapan Tuhan, kita mau supaya kita sampai kepada potensi maksimal kita. Dikatakan begini, dikatakan kekudusan membuat hidup lebih siap dipakai oleh Tuhan. Kekudusan membuat hidup lebih siap dipakai oleh Tuhan. Talenta dan karunia yang Tuhan berikan dapat berkembang maksimal ketika hidup bersih dari dosa. Nah, ini yang membedakan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Ketika dia menghadapi persoalan atau dia menghadapi ujian atau dia menghadapi tantangan, orang percaya akan tetap berdiri teguh. Orang percaya tetap tidak menyerah. Kenapa? Karena dia tahu ada satu momentum di mana dia akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Dia akan tahu ada satu momentum, ada satu waktu di mana ada kairosnya Tuhan. Itu membawa dia melejit bersama dengan Tuhan. Saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun keadaan kita, jangan kita cepat menyerah. Tetapi terus berserah kepada Tuhan, terus konsisten di dalam Tuhan. Karena ada waktunya kita akan diangkat Tuhan naik level. Dan itu sangat luar biasa. Kita diangkat mengalami terobosan. Kita akan melejit di dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau ikuti Piala Dunia, ikuti semua Bapak Ibu. Ada di sini yang nggak nonton bola Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau ikuti, saya cukup mengikuti Bapak Ibu. Jagoan saya Spanyol. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya jagoannya mana. Ya, oh, boleh juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ikuti beberapa waktu lalu, ada sebuah pertandingan yang sangat luar biasa antara Spanyol dan Cape Verde atau Tanjung Verde. Itu negara di Afrika Bapak Ibu. Dan ketika kalau Bapak Ibu nonton highlight-nya atau Bapak Ibu nonton pertandingan fullnya, itu kipernya sangat luar biasa. Ya, puluhan kali diserang oleh penyerang Spanyol, striker Spanyol, nggak tembus Bapak Ibu. Dan tadinya dia namanya Fosina. Mungkin Bapak Ibu ikuti berita tersebut. Dia main di salah satu klub kasta kedua di Liga Spanyol, di Liga Portugal, maaf. Dia nggak dikenal oleh dunia. Tetapi ketika dia tampil di pertandingan tersebut, dia menepis, dia menyelamatkan golnya sehingga ya posisi skornya 0-0 di akhirnya. Dan negara tersebut lolos ke 32 besar, Bapak Ibu. Dan yang menjadi sorotan adalah kipernya.
yang sangat begitu luar biasa. Tadinya followernya hanya puluhan ribu Bapak Ibu. Tetapi ketika dia melakukan penyelamatan yang maksimal, dia tampil maksimal, dia tampil hebat, apa yang terjadi? Followersnya dari puluhan ribu naik jadi puluhan juta. Ya, dia begitu melejit, dia begitu mengalami terobosan yang begitu luar biasa. Dan ketika orang bertanya kepada dia, apa yang dia tuai hari ini, itu adalah kerja keras dia di masa yang lalu. Apa yang dia capai hari ini, pencapaian dia hari ini, itu adalah konsisten dia di masa lalu. Dia tetap berlatih, umurnya 40 tahun Bapak Ibu. Saya belum sampai umur tersebut, tapi mendekati Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang pernah minggu lalu sudah hafal ulang tahun saya Bapak Ibu. Ya minta maaf kalau nggak ada kado atau apa ya. Ya. Jadi dia umur 40 tahun. Tetapi dari belasan tahun dia konsisten berlatih. Dia nggak dilihat orang Bapak Ibu ketika dia berlatih. Kenapa? Dia nggak dikenal. Walaupun nggak dikenal orang, dia tetap konsisten berlatih sampai dia menjadi pemain yang dipilih timnasnya dan dia tampil hebat dan akhirnya dia melejit. Hari ini, walaupun kita nggak dilihat orang, tetap konsisten dalam Tuhan. Amin. Hari ini apa yang kita lakukan? Mungkin nggak disorot orang, tetap setia dalam Tuhan. Amin. Karena orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawa dia mengalami perkara besar. Orang yang setia dalam perkara kecil, yang nggak dilihat orang. Daud ketika mengembalakan 3 atau 4 domba, nggak ada yang kenal dia Bapak Ibu. Tetapi dia ketika mengalahkan Goliat yang pertama, tadi saya bilang Goliat ada 2 Bapak Ibu ya. Itu dia dikenal orang. Kenapa dia bisa mengalahkan Goliat? Kuasa Tuhan. Dan yang kedua, konsisten dia dalam perkara kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawa dia mengalami terobosan. Amin. Orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membuat dia mengalami, dia akan melejit bersama Tuhan. Orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawa dia mengalami progres atau kemajuan di dalam Tuhan. Makanya coba kita, ada seorang ya Wasmani berkata begini, Tuhan tidak mencari kemampuan besar, tetapi kehidupan yang bersih dan tersedia. Jadi mungkin hari ini kehidupan kita Bapak Ibu, ya, kita sengsara kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Enggak mudah. Apalagi di dunia yang menormalisasi pelanggaran, yang menormalisasi kecemaran, enggak mudah. Tetapi tetap konsisten di hadapan Tuhan, tetap setia di hadapan Tuhan. Karena akan ada waktunya kita akan melejit di dalam Tuhan. Coba kita baca bersama penutup kita, sekaligus kita menutup khotbah kita di sore ini. Oke, Bapak Ibu yang di belakang kalau kelihatan, coba kita baca bersama. Hidup kudus membawa banyak keuntungan rohani. Kekudusan bukan beban, tetapi jalan menuju kehidupan yang diberkati Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 5 keuntungan. Ya, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Keuntungan yang pertama, hidup kudus membuat rohani lebih sehat. Keuntungan yang kedua, hidup kudus membuat hidup lebih bernilai. Keuntungan yang ketiga, hidup kudus membuat orang senang mendekat. Yang keempat, hidup kudus membuat hidup lebih efektif. Dan yang kelima, hidup kudus membawa kita ke dalam potensi maksimal kita. Kita hidup kudus karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Roh Kudus supaya hidup kita adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang berbeda dari dunia. Hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami dimampukan hidup kudus, kami memiliki karakter kekudusan di hadapan Tuhan. Kekudusan hidup, karena kami dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan karena kemampuan kami, tapi semata-hanya kekuatan dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, supaya hidup kami
adalah hidup yang punya karakter ilahi. Hidup kami punya hidup yang karakter surgawi. Hidup kami bukanlah karakter duniawi. Walaupun kami hidup di dunia, tapi karakter kami bukanlah karakter duniawi, melainkan karakter ilahi atau karakter surgawi. Tolong kami Roh Kudus. Mungkin hari ini kami punya pelanggaran, kami percaya kami telah dipulihkan oleh kuasa. Mungkin hari ini Tuhan, kami punya dosa, kami pulihkan oleh Tuhan. Dan kami punya komitmen untuk tetap mau hidup setia, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Karena kami percaya ketika kami hidup kudus di hadapan Tuhan, kami akan sampai kepada potensi maksimal kami. Kami akan lebih daripada pemenang. Kami akan melejit bersama Tuhan. Kami akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tolong kami Tuhan, hamba yang menyampaikan, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berbeda dengan dunia. Walaupun kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama sudah diberkati lewat firman Tuhan di sore hari ini. Saya percaya firman tadi akan memberikan kekuatan buat kita, amin. Puji Tuhan, kita siapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, sesudahnya Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Ini kembali umat-Mu akan memberikan persembahan. Berkati dan kuduskan setiap tangan-tangan kami akan memberikan persembahan ini. Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari sementara persembahan dijalankan, kita mendengarkan berita pengumuman. Ya, persembahan atau ucapan syukur perpuluhan Anda bisa ditransfer langsung ke nomor rekening BCA yang ada di layar. Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya. Yang selanjutnya, ya, bagi Bapak Ibu yang mau menghubungi gereja Follow Up Join di sosial media, bisa melihat yang ada di layar ini. Ada YouTube, ada Facebook, nomor WA, semua ada di sini. Puji Tuhan. Next. Ya, Sunday School pukul 18, free kelas bahasa Inggris, nggak ada sekolah minggu ya. Puji Tuhan. Kemudian lanjut komsel umum dan doa setiap hari Minggu jam 18. Jadi mari Bapak Ibu bisa bergabung dalam komsel umum dan doa setiap hari Minggu. Ya, pelayanan untuk minggu depan akan dilayani oleh Pastor Lolita Tobing ya, dengan tema memahami medan pertempuran. Puji Tuhan. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Anda. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sementara persembahan bisa dibagikan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Yang sudah mendapat perjamuan bisa bangkit berdiri. Pulihkanku.
Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mengingatkan akan pengorbananmu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami Bapak. Layakan kami Tuhan. Sucikan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11. Dimulai dari ayat 23 sampai ayat yang ke-26 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengan iman kita katakan bersama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus. Kami menerima keselamatan hidup kekal di sorga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka. Bersama keluargaku, dijaga dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan dengan iman kita katakan bersama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus, sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang mengampuni dosa dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Mari Bapak Ibu, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kemudian bersama kita katakan, kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus. Kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami.
Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu bagi kami. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan, kami telah dibebaskan. Yang terbelenggu dibebaskan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban. Yang mengalami keletihan Tuhan berikan kesegaran. Dan kami percaya apapun yang menjadi doa kami, kami percaya Allah kami mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Mau berdoa saat ini Tuhan Yesus, bagi setiap kami Bapa. Berkati Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Melalui gereja kami Tuhan, di mana kami bergereja on-site di tempat ini. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui tempat ini Tuhan, banyak jiwa mengenal Tuhan. Melalui tempat ini banyak jiwa berjumpa dengan Tuhan. Melalui tempat ini banyak jiwa dewasa di dalam Tuhan. Melalui tempat ini banyak jiwa bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui tempat ini banyak jiwa mengenal Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, konsisten dalam hati mereka percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya orang yang setia percaya pada Tuhan, pada akhirnya dia memperoleh keselamatan kekal di dalam Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan kelemahan tubuh dipulihkan, disembuhkan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami setiap pergumulan hidup kami percaya mendapat jawaban dari Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, sumber jawaban hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun pada minggu ini, bahkan juga di minggu yang akan datang, bahkan juga di bulan yang akan datang. Mereka yang bertemu dengan ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka, berkati pergumulan mereka, berkati masa depan mereka. Keluar masuk mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa, setiap kami yang hadir di tempat ini, apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi masa depan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, ketika kami hidup kudus di hadapan Tuhan, kami percaya kami akan melejit bersama Tuhan. Kami akan diangkat naik oleh Tuhan. Kami akan lebih daripada pemenang. Kami mengalami terobosan di dalam Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanan gereja kami. Bagi itu pelayanan on-site, ibadah raya minggu, Sunday school, bahkan juga les bahasa Inggris Tuhan berkati. Bahkan komsel di gereja, komsel youth Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus doa Tuhan berkati. Setiap pelayanan kami Tuhan berkati. Setiap yang mempersiapkan ibadah ini, setiap yang terlibat dalam ibadah ini, yang melayani dalam ibadah ini, yang hadir dalam ibadah ini, ketika kami keluar dari tempat ini, kami percaya kami akan meraih setiap janji Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Bapa, berkati juga pelayanan gereja kami, di mana setiap 3 bulan kami melayani ke lapas kelas 2A Karawang. Berkati saudara-saudara kami yang ada sebagai warga binaan di sana. Berkati mereka Tuhan. Dan berkati setiap tim yang ada Tuhan berkati. Sehingga Bapak pelayanan kami bukan hanya rutinitas. Tetapi pelayanan kami memiliki antusias untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati pelayanan gereja kami di Sulawesi Utara. Berkati setiap hamba Tuhan yang ada di HGC Sulut, bahkan juga di Jakarta Tuhan berkati. Setiap tim yang ada, Gembala Sidang kami Pastor Lukila bersama keluarga, Ibu Rohani kami Ibu Anila Suciadi bersama keluarga. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Apa yang menjadi pergumulan mereka di sana Tuhan, Tuhan yang cukupkan. Apa yang menjadi pergumulan kami di Jakarta, kami percaya oleh Jehovah Jireh yang mampu mencukupkan. Apa yang menjadi pergumulan dari umat-Mu, dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan yang memberikan jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan mereka terjamin di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, walaupun kami mengalami kesengsaraan, walaupun kami dalam ketekunan, tetapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Presiden kami Pak Prabowo bersama wakilnya Pak Gibran, bersama para menteri dan jajarannya. Kepala negara Tuhan berkati, pemimpin di kota kami Gubernur DKI Tuhan berkati Pak Pramono bersama para Rano Karno Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa bagi kota kami Jakarta.
Kota kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang hidup di dalamnya, hidup yang taat aturan. Kami memberkati, kami berdoa bagi kota kami yang dalam beberapa waktu lalu berulang tahun. Berkati kota ini Tuhan, sehingga kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi kota di mana kami ada ini. Berkati bangsa negara kami, setiap gereja Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran-Mu, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya setiap pekerjaan kami diberkati, kuliah diberkati, sekolah diberkati, usaha bisnis diberkati, aktivitas diberkati, pelayanan kami diberkati, pergumulan kami mendapat jawaban dari Tuhan. Doa-doa kami mendapat jawaban dari Allah kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan, kami akan kembali kepada tempat tinggal kami. Sebentar kami akan kembali, tapi kami percaya Tuhan, kami akan kembali dengan penuh berkat daripada Tuhan. Kami akan masuk di bulan yang baru. Di minggu ini Tuhan berkati Bapa. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan jawab. Kami percaya Engkau yang menyertai kami selama bulan Juni ini. Selama semester pertama di tahun 2026 ini. Engkau juga Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap doa pergumulan kami Bapa. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Sekaligus kami menutup ibadah kami di sore malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah setiap berkat Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati usaha bisnis kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Tuhan memberkati studi masa depan. Tuhan memberkati sekolah. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati kita bersama orang-orang yang kita kasihi. Tuhan memberkati kita bersama keluarga besar kita. Pergumulan kita mendapat jawaban dari Tuhan. Sebab bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha. Bersama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Sama-sama katakan amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu boleh duduk dan bersatu sebentar.